Halo Sobat Ternak dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara perawatan rumput odot setelah kita melakukan pengaritan. Jadi tujuannya agar pertumbuhannya itu lebih bagus dan bebas dari gulma ataupun rumput pengganggu yang ada di tanaman rumput odot itu. Untuk itu kawan, ikuti terus video saya selanjutnya. Salam ternak, salam ngarit, tetap semangat. Oke kawan, setelah kita melakukan pengaritan rumput odot kita, ya caranya biasalah ya. Pengaritannya mepet dengan tanah seperti ini. Dan setelah kita melakukan pengaritan, nanti kita lakukan pembersihan gulma yang ada di sekitarnya ini. Agar rumput odot kita terbebas dari gulma sehingga pertumbuhannya lebih maksimal lagi setelah kita melakukan pengaritan. Cara pembersihan rumputnya itu sudah saya pernah videokan kawan. Jadi menggunakan racun pembakar seperti ini. Cara penyemprotannya kita acak semuanya, kita semprot semua, baik dari rumputnya ataupun dari rumput odot yang sudah kita lakukan pengaritan. Semuanya terkena obat ini tidak akan menjadi masalah, karena ini sistemnya bukan sistem sistemik. Obat ini sistemnya pembakar. Tapi pembakar di sini bukan pembakar seperti dibakar api, itu bukan kawan. Jadi dia akan gosong setelah terkena racun ini, gosong kemudian kering dan akhirnya menjadi mati. Terus bagaimana dengan rumput odotnya kawan? Kalau rumput odotnya itu aman karena kita sudah melakukan pengaritan. Karena melakukan penyemprotannya ini setelah kita melakukan pengaritan kawan. Jadi rumput odot itu tidak akan mati. Jadi yang mati itu gulma ataupun rumput pengganggunya saja. Jadi cukup mudah kawan, memudahkan kita untuk membersihkan rumput yang ada di tanaman rumput odot ini. Nah ini kawan, obatnya saya menggunakan ini, obat pembakarnya seperti ini, sudah saya videokan sebelumnya. Jadi mereknya itu bermacam-macam, ada Gramason, ada Kosong Top, ada juga Paratop. Itu tergantung di daerah sampean itu adanya yang apa. Yang penting itu jenisnya pembakar. Nah kalau kandungannya sama walaupun mereknya berbeda, 276 SL sama walaupun mereknya berbeda. Tapi ada juga yang kandungannya lebih tinggi lagi, tapi harganya ya lumayan mahal kalau seperti Gramason itu jenisnya. Kalau takarannya satu tangki ini isi 14 liter, kita kasih 80 ataupun sampai 100 mili, tergantung tebal dan tipisnya rumput yang ada. Kalau tebal kita bisa kasih 100 mili, kalau tidak tebal artinya rumputnya tidak banyak, 80 mili pun sudah jadi, sudah bisa mati. Nah jadi seperti itu mengenai obat ini kawan, karena kemarin itu banyak yang tanya obatnya mereknya apa. Jadi ya yang penting jenisnya pembakar, apapun itu mereknya, yang penting ada di tempat Anda. Nah yang terpenting obat itu adalah obat pembakar kawan, bukan obat yang sistemik ya. Kalau obat yang sistemik nanti apa yang kita tanam itu bisa mati. Kalau obat nyemprot rumput di pohon jagung itu mati, di tempat rumput odot pun akan mati. Itu kalau jenis sistemik, jangan salah. Nah ini sedikit informasi tambahan kawan, karena kemarin ada yang menanyakan juga. Kalau untuk tanaman jagung dari jenis obat pembakar itu pun bisa juga. Dan cara penyemprotannya seperti ini kawan. Cara penyemprotannya di bawah, jangan di atas, karena daun yang akan terkena nanti bisa terbakar ataupun gosong. Tetapi
kalau terkena batang jagung ini tidak akan menjadi masalah. Jagung tersebut tetap bisa hidup dan tidak akan mati. Nah, jadi kemarin ada juga yang menanyakan, jadi ya seperti ini caranya. Mudah kan kawan? Bisa juga untuk tanaman pisang ataupun tanaman jagung seperti ini. Oke, kembali lagi ke tanaman rumput odotnya kawan. Setelah kita melakukan penyemprotan tadi, selanjutnya kita melakukan pemupukan. Cara pemupukannya ini pun bermacam-macam kawan. Ada di sekeliling dari rumpun ini pun bisa. Terus kita taruh di bagian mana yang kita mau, itu pun bisa. Tetapi kalau kita pemupukannya kita kumpulkan, kita taruh di satu tempat, itu yang akan memakan pupuk itu yang terdekat dengan pupuk itu. Nah, jadi kalau saya itu caranya saya sebar. Nah, pupuknya menggunakan pupuk urea campur dengan pupuk Poska seperti ini kawan. Kalau pemupukannya seperti ini, kita taruh seperti ini dengan mengumpul seperti ini nanti yang akan memakan itu yang terdekat dengan pupuk. Jadi rumpun yang terdekat itulah yang akan memakan pupuk tersebut. Nah, kalau cara saya sebarkan seperti ini. Jadi bisa merata, semua rumpun itu baik yang ada di bawah ataupun yang ada di atas itu terkena semua. Nah, kalau mengenai masalah ini rumput seperti ini kawan, ini jangan khawatir, walaupun kita sebar pupuk itu dia tidak akan memakan pupuk tersebut karena sudah kita lakukan penyemprotan. Nanti dia akan mati dengan sendirinya. Nah, ini cara saya seperti ini kawan pemupukannya. Jadi saya sebarkan kayak mupuk padi di sawah menurut jalur tanaman rumput odot itu. Di samping cepat, cara pemupukannya ini juga lebih efektif menurut saya itu, karena bagian atas, bawah, kiri, kanan itu semua akan terkena dari pupuk ini, sehingga semuanya bisa makan dengan adanya pupuk yang disebar seperti ini. Jadi nanti dalam pertumbuhannya itu pun bisa rata, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, jadi karena sama-sama makan pupuk itu. Oke, sekarang kita lihat dari hasil perlakuan yang saya lakukan seperti ini kawan. Kita lihat yang sudah jadi. Nah, ini kawan, ini rumput odot yang ada perlakuan seperti tadi. Kita bisa lihat rumput liarnya itu tidak ada, bersih ya. Walaupun ada 1-2 itu wajar lah ya, namanya rumput. Walaupun dicabut, diracun, semprot itu tetap akan tumbuh lagi. Tapi setidaknya itu akan mengurangi gulma pengganggu yang ada di tanaman rumput odot itu. Nah, jadi seperti itu kawan. Kita bisa lihat rumput liarnya itu bersih, sehingga juga nanti dalam pertumbuhannya ini pun menjadi maksimal. Ini masih muda sekali kawan. Jadi nanti kalau sudah jadi ini akan tidak kelihatan tanah ini tertutup oleh daun-daun rumput odot ini. Nah, itu kemarin baru melakukan penyulaman, sudah mulai tumbuh juga di situ. Oke, itu saja kawan video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, itu harapan saya. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya agar kita tetap bisa bersama belajar di dunia peternakan. Salam ternak, salam ngarit, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.